Oh bareng. Oh enggak. Yang kalah aja. Minum sampai habis. Iya. Bismillah. Sepertinya ini ya. Sepertinya ini menegakkan. UKM Kewirausahaan Cendekia, yang muda, yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Pemuda Bicara bersama KWU Cendekia. Kali ini kita kedatangan tamu masih dari pengurus UKM Kewirausahaan Cendekia, yaitu Kak Falik Zinuha. Halo Kak Falik. Hai Kak Karisma. Ya, jadi Kak Falik ini merupakan pengurus UKM Kewirausahaan Cendekia, yaitu divisi R&D ya Kak? Oh iya, betul sekali Kak. Ya. Sebelum kita menginjak tema pada hari ini, yaitu kenalan yuk dengan pasar modal. Nah, sebelum kita mengenal pasar modal, lebih baik kita mengenal pematerinya dulu ya. Oke. Silakan untuk Kak Falik memperkenalkan dirinya. Oke. Nama saya Falik Zinuha gitu, bisa dipanggil Falik ataupun Dimas gitu ya. Tunggu. Ini kan namanya Falik Zinuha. Oh iya. Dimasnya ini dari mana? Oh itu karena sering di rumah itu kan karena diemaskan gitu dari keluarga, jadi panggilannya Dimas gitu. Kalau di rumah gitu, kalau di kampus emang Falik gitu. Unik. Jadi ya, kita panggilnya Falik atau Dimas ini? Ya boleh Falik aja, nggak apa-apa. Kalau di kampus aja. Falik aja. Iya. Gitu. Silakan dilanjut. Nah, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling gitu kan, dan diberikan amanah juga di sini sebagai divisi R&D di kewirausahaan. Jadi kan sering-sering banyak yang tanya, loh ini kan jurusannya BK nih, kenapa kok bisa ke ranah pasar modal gitu kan di situ. Nah, banyak yang tanya di situ karena saya lebih cenderung pengen mendalami mengenai pasar modal gitulah. Kayaknya lebih seru di pasar modal, dan mengenai di pasar modal itu juga ada suatu psikologi pasarnya juga. Jadi dari BK ke pasar modal itu juga ada kesinambungan begitu sih Kak. Oh begitu. Jadi ini Kak Falik ini mendalami pasar modal terlebih dahulu atau mendalami bimbingan konseling dulu ini? Awalnya ini bagaimana? Untuk awalnya dulu itu dari semenjak SMK ya, SMK kelas 2 itu udah terjun di dunia pasar modal gitu kan, lebih mendalami pasar modal begitu. Nah dari situ apa sih di pasar modal itu banyak instrumennya Kak. Jadi dulu daripada jajannya itu buat ngopi dan lain-lain, itu mending saya sisihkan masukin ke pasar modal begitu sih. Berarti bisa dibilang Kak Falik ini rajin menabung ya? Menabung betul pasar, sekali. menabung di pasar modal ya? Iya betul sekali. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kan saya sendiri sebagai orang awam tentang pasar modal. Boleh. Mungkin nanti akan menambah ilmu ke depannya dengan diundangnya Kak Falik sebagai pemateri tentang pasar modal ini. Ya. Di KWU Cendekia pun nanti barangkali teman-teman nanti juga akan minat. Barangkali ada yang minat untuk menabung di pasar modal. Boleh. Nah, sebelum mengenal pasar modal lebih jauh, apa sih pasar modal itu Kak? Oh pasar modal. Jadi gini Kak Karisma gitu kan. Kak Karisma pernah belanja di supermarket pernah? Tentu saja pernah. Oke. Nah itu kan beli biasanya sayur atau barang-barang tertentu. Nah itu kan ada transaksi. Tapi kalau di supermarket itu transaksinya seperti kita kan transaksi sayur mayur dan lain-lain, atau kalau di pasar ikan kita transaksinya ikan gitu. Kalau di pasar modal kita yang transaksi atau kita jual belinya itu mengenai instrumen keuangan, yaitu ada saham, obligasi ataupun surat utang negara itu. Begitu. Ada di dalamnya juga ada reksadana gitu di situ. Jadi pasar modal ini macam-macamnya banyak ya? Oh banyak banget di dalamnya itu. Gitu. Saya itu punya temen. Oke. Lagi kayaknya ini lagi happening banget pasar modal. Banyak banget yang beli saham gitu. Yang diomongin tuh saham, dan saya tuh sebagai orang awam itu ya tahu saham itu apa, tapi tidak terlalu mendalami gitu loh. Jadi kalau diajak teman-teman buat nabung saham itu saya
alangkah baiknya kita kayak belajar dulu buat memahami sebenarnya apa sih saham ini biar kita nggak salah. Kan kita naruh uang ya di situ ya. Betul. Kita naruh uang di situ, kalau kita nggak tahu ilmunya kan akan berisiko tinggi. Itulah. Maka dari itu teman-teman, kita di sini belajar bareng bersama Kak Falik tentang pasar modal. Selanjutnya mungkin Kak Falik bisa memberikan apa ya? Mengenai ini pasar modal itu sendiri gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau pasar modal itu tadi dari instrumennya ada saham, obligasi, reksadana. Nah, terus gimana sih instrumen ini biar berjalan gitu kan? Jadi di dalam pasar modal itu ada SRO, Self Regulation Organization. Nah, di situ itu ada tiga bagan. Nah, dia ada namanya itu BEI. BEI itu Bursa Efek Indonesia. Ya, itu sebagai penyelenggara. Atau biasanya BEI itu sering disebut itu biasanya IDX itu biasanya kan IDX biasanya atau di YouTube, di televisi itu ada IDX channel gitu. Biasanya kan di situ. Nah, itu sebagai penyelenggaranya antara emiten atau perusahaan biar go publik atau IPO. Nah, terus ada lagi di SRO itu ada yang kedua, ada namanya itu KPI, itu Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, di situ itu jadi kita ketika berdagang atau bertransaksi saham, obligasi dan lain-lain itu biar aman, ada jaminannya gitu. Ada jaminannya, aman nggak sih kita itu jual beli gitu kan. Nah, di situ ada namanya KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, di situ biar aman transaksi kita. Terus yang ketiga nih Kak Karisma, ini sedikit bocoran aja, itu ada namanya KCEI, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di KCEI ini itu untuk penyelesaian mengenai transaksi saham dan penyimpanannya, kalau bisa dibilang itu banknya lah. Banknya. Kalau banknya kayak Convel itu kan kita nyimpan uang di situ. Kalau di kustodian ini kita nyimpan efek atau surat berharganya itu. Kayak tadi yang disebutkan saham, obligasi, reksadana itu di situ, disimpannya di situ sih. Ngomong-ngomong soal saham nih, seperti yang disebutkan tadi kayak IDX, KSEI dan sebagainya itu. Ngomong-ngomong, gimana sih perkembangan pasar modal itu sendiri di Indonesia? Itu ada datanya. Itu saya kan biasa pakai aplikasi Ajaib itu Kak Karisma tuh. Nah, di Ajaib itu ada sebuah data nih. Data di 2018 itu jumlah single investor di identifikasinya itu mencapai 1,6 juta SID di 2018. Terus di 2019 itu ada kenaikan sejumlah 53% menjadi 2,54 juta SID. Nah, itu sangat luar biasa perkembangannya. Nah, setelah adanya padahal ini kan pandemi nih. Ya kan pandemi. Malah banyak investornya karena banyak anak-anak milenial nih banyak baru mengetahui mengenai pasar modal itu ketika era pandemi gitu kan. Banyak nggak ada kegiatan, ini mau cari uang di mana gitu kan, nah dari situ mereka terjun di pasar modal. Akan tetapi nih Kak Karisma, banyak yang tidak mengetahui mengenai ilmunya, cara mengolah asetnya. Di situ saya yang khawatir banget itu di situ sih, sama kalangan milenial sekarang begitu sih. Iya bener Kak Falik, soalnya itu dari teman-teman kampus sendiri itu banyak banget yang ikut-ikutan beli saham, tapi itu nggak tahu gimana caranya ini menentukan saatnya beli, saatnya jual. Cuma karena ikut-ikutan aja, jadi nggak ada ilmu yang harus kita dapat gitu. Kita harus punya ilmu dulu buat ini kapan beli, ini kapan jual. Kan. Ya. Jadi ngomong-ngomong soal saham ini, kan pastinya kaum milenial ini tidak hanya barang beli ya, pasti akan ada keuntungan apa aja yang kita dapat saat kita main di pasar modal.
Oh, manfaat atau keuntungan nih? Eh, Lebih ke mana nih? lebih keuntungan sih, Keuntungannya, iya. oke. Kalau keuntungannya itu banyak karena di pasar modal kan terbagi-bagi tadi Kak Karisma instrumennya ada namanya saham. Kalau saham itu bisa dapat keuntungannya kita itu dari capital gain. Capital gain itu kayak gimana sih gitu? Capital gain itu masuknya kayak kita beli efeknya itu di harga 5.000 nih. Di harga 5.000 terus kita jual di harga 7.000. Itu capital gain. Jadi beli di harga rendah, jual di harga tinggi, gitu. Itu keuntungannya. Kalau dari saham itu satu capital gain. Kedua kita bisa dapat dividen kalau dari saham. Oh iya. Terus ada banyak tuh yang tanya, itu dividen itu apakah kita harus tanam setahun sekali? Itu enggak harus gitu. Kalau ada namanya dividen hunter. Dividen Apa tuh hunter. dividen hunter? Di situ nih itu banyak kalangan ada dividen hunter di situ itu mereka cuma ngincar dividennya. Jadi contohnya emiten Telkom nih, kalau kodenya TLKM. Nah Telkom ini mau bagi-bagi dividen nih tanggal contohnya 28 Mei kemarin itu bagi-bagi dividen 28 kalau nggak salah ya 28 itu ketika cumdet Cumdet itu apa Kak? itu pencatatan yang megang sahamnya Telkom itu cumdet biasanya sehari sebelum ex-date atau expire date. Nah itu contohnya di 28 Mei itu cumdetnya Telkom gitu ya. Itu Kak Karisma masuk gitu kan, masuk beberapa lot itu. Terus ketika sampai penutupan akhir perdagangan jam 3 sore itu Kak Karisma masih nyimpen Telkom. Besoknya itu Kak Karisma keluarin sahamnya itu Kak Karisma sudah berhak mendapatkan dividen, nggak perlu nunggu 1 tahun gitu. Wah, itu menjanjikan ya. Nah itu sangat menguntungkan ternyata. Nah gitu sih. Oh ya, kan tadi keuntungannya udah dijelaskan sama Kak Falik. Untuk Kak Falik sendiri, instrumen apa sih yang dipakai di pasar modal? Kan secara udah lama banget ya ini pakai pasar modal. Nah, instrumen apa aja yang Kak Falik pakai? Oh, untuk yang saya pakai instrumen apa saja? Saya pakainya itu reksadana. Tapi lebih cenderung saya suka reksadana pasar uang. Kenapa tuh? Ya karena returnnya itu lebih tinggi daripada deposito. Dan lebih ke moderat atau menengah. Nah gitu. Jadi nggak terlalu berfluktuatif. Kalau mau berfluktuatif berarti saya masuknya ke saham. Jadi ada reksadana saya main juga, terus obligasi saya main juga. Itu biasanya ORI, obligasi Republik Indonesia. Itu yang retail biasanya itu ORI. Terus saya juga pakai saham. Saham juga saya juga. Ini bukan kalau udah masuk di pasar modal kita juga bukan main saham gitu, main reksadana bukan, tapi lebih cenderung kita bisnis juga karena mengelola aset dari uang kecil ke uang besar gitu. Oh ya, kalau boleh tahu nih ya, dari ketiga yang tadi dipakai pasar uang, obligasi sama saham, keuntungannya banyak yang mana yang udah Kak Falik dapat? Pasti teman-teman ini pengen tahu. Udah lama, jadi apa sih dari ketiga itu mana sih yang paling banyak menguntungkan? Oh, kalau paling banyak itu emang dari instrumen efeknya itu saham sih Kak Karisma. Karena saham itu fluktuatifnya tinggi banget. Kadang sehari kalau bisa dikatakan saham itu adanya mana saham gorengan gitu. Apa itu saham gorengan? Saham gorengan itu biasanya digoreng sama broker-broker atau dengan kalau bisa dibilang kan pom-pom gitu loh. Kalau dengar itu pom-pom. Banyak istilah ya. Iya, ternyata banyak di pasar istilah. modal itu. Iya, banyak istilahnya. Ada pom-pom, itu terus ada digoreng juga. Contohnya kemarin tuh sahamnya farmasi itu banyak ya. Itu kayak Kimia Farma kemarin kan ada vaksin mau datang di Indonesia itu harganya saham itu wah luar biasa bisa naik berapa puluh % itu kemarin itu. Nah dari situ banyaknya terkecoh nih anak-anak muda ketika sudah dipom-pom itu kan udah ada di pucuk tuh pucuk gunung. Nah udah di pucuk itu ada istilahnya kalau di saham itu cuci piring.
Kok aneh-aneh gitu ya istilahnya. Ada namanya itu ada bagian cuci piring. Iya, Jadi apa itu? kalau kalangan-kalangan yang belum tahu ilmunya itu, ini udah ada di resisten tertinggi gitu kan, di pucuknya. Ini waktunya dijual. Jadi ada bandar-bandar itu dari broker-broker itu. Sebetulnya itu kalau kita nggak bisa langsung masuk ke bursa langsung. Jadi kita harus melewati namanya broker. Broker itu seperti perantara gitu ya Kak? Betul sekali. Nah itu broker. Dari emiten masuk ke broker, sahamnya itu dikelola oleh brokernya. Begitu. Underwrite namanya. Nah itu. Oke. Tadi kita udah bahas keuntungan. Oke. Ada keuntungan pasti diiringi dengan resiko. Ya. Pasti Betul. ini sudah tidak asing lagi ya Kak. Betul. Kalau boleh tahu Kak Falik, resiko apa aja sih di pasar modal itu? Kan udah keuntungannya udah banyak. Iya. Pasti diiringi dengan risiko yang banyak pula. Oke. Bisa sebutkan resikonya apa aja Kak? Resikonya banyak. Kalau dari instrumen dari yang terkecil dulu ya, yang minim resiko. Kalau minim resiko itu di obligasi atau surat utang negara, itu bisa dibilang nggak ada resiko. Karena apa? Ketika ori itu gagal bayar bunganya, jadi bisa dipastikan itu negara lagi kacau balau, atau bisa dibilang itu depresiasi di suatu negara itu. Banyaknya inflasi gitu, itu kalau di obligasi. Jadi minim resiko untuk obligasi. Masuk ke tingkat level kedua itu reksadana. Kalau reksadana itu yang mengelola MI atau manajer investasi, atau bisa disebut big fund gitu. Big fund. Nah kalau di reksadana itu cenderung kita kan contohnya nih si Kak Karisma, aku nggak paham apa-apa nih gitu mengenai contoh gitu kan. Contohnya aku nggak tahu mengenai pasar modal gitu. Aku titip barang lah ke Kak Falik gitu, jumlah sekian, senilai sekian gitu. Kak Falik kelola. Nah itu seperti gitu, manajer investasi itu seperti itu. Akan tetapi beliau manajer investasi ini legal gitu mengenai. Sudah diawasi OJK tentunya. Betul sekali. Nah dari situ, ketika kita udah nitipin ke orang, jadi kan kita sudah bersedia juga resikonya juga nih. Nah resikonya juga ini harus kita pahami. Pertama karena fluktuasi harganya juga ada yang luar biasa. Jadi reksadana itu juga ada terbagi beberapa pasar. Tadi yang saya sebutkan, saya suka ke pasar uang gitu kan. Jadi di pasar uang, instrumen pasar uang itu biasanya manajer investasi mengelola dana kita itu kadang di deposito, ada di tadi saya sebutkan di obligasi begitu. Kalau ada reksadana itu saham. Nah, manajer investasi ini masukkan instrumen efeknya juga ke saham. Nah, jadi kita harus lebih jeli lagi ke produk-produk efek atau produk-produk instrumen investasi. Kalau yang terakhir tadi di saham. Nah, ini saham ini udah tingkatannya resikonya udah high ya, high. Karena sehari pergerakannya bisa 15%, 30%. Kalau sekarang lagi pandemi ini kan ada namanya kalau di saham itu ARB, auto reject bawah. Apa itu Kak? Nah di situ tuh ketika saham lagi depresiasi banget itu bisa turun atau penjualan besar-besaran biasanya itu dipatoki kalau pandemi ini sekitar 7% kalau nggak. Turunnya itu hanya boleh 7%. Akan tetapi naiknya boleh sampai 30%. Wah. Nah, itu menggiurkan ya. Sangat menggiurkan. Itu karena pentingnya kenapa sih adanya penyelenggara seperti tadi BEI, KPI dan KCEI tadi gitu. Beda lah ya sama kayak siapa kemarin Elon sekali tweet kan kripto rontok. Itu kayak kripto. Dari semua penjelasan yang Kak Falik berikan tadi, mungkin Kak Falik punya saran buat
modal pemula, Ah, investor pemula, oke. caranya milih pasar modal tuh gimana? Yang untuk pemula, gimana tuh Kak? Tergantung profil ya, tergantung profil resikonya setiap individu. Karena kan setiap individu mungkin pengen cepet cepet kaya lah gitu. Kaya. Siapa orang nggak mau cepet kaya kan? Iya. Akan tetapi lihat profilnya dulu, sama dilihat usianya juga sih Kak. Profil resiko itu bisa lihat usia juga karena kalau usia 20 itu lebih cenderung kalau pengen masuk langsung ke saham itu boleh aja. Akan tetapi belinya itu saham-saham yang emitennya bagus. Contohnya tuh kayak BRI. Siapa sih yang nggak kenal BRI gitu kan? Bank yang terbesar gitu kan di Indonesia juga. Terus ada BNI dari sektor-sektor perbankan gitu yang trusted dan udah melewati trial and error lebih dari 5 tahun atau 10 tahun gitu. Itu untuk tipe-tipe yang profil resikonya high di atas moderat lah. Kalau yang profil resikonya moderat gitu ya masuknya ke reksadana sambil belajar lah ya, sambil belajar gitu. Karena di bangku sekolahan, di bangku kuliah itu kalau prakteknya kan nggak ada tuh. Iya, Nah, benar-benar. makanya itu kita sambil belajar. Kalau pengen belajar di reksadana bisa, di obligasi juga bisa, di saham bisa. Tergantung profil resikonya itu tadi. Jadi tergantung orangnya. Saya ini suka di returnnya yang tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Jadi lebih ke saham. Nah, kalau moderat, menengah itu bisa ke reksadana. Kalau yang minim sendiri itu bisa masuk ke ORI. Cuman ke ORI atau obligasi kalau bisanya surat utang negara itu ada beberapa jadwal-jadwalnya ketika negara itu membutuhkan asupan dana segar. Iya kan. Nah, gitu. Oh ya, terus gimana sih Kak caranya beli saham tersebut? Kita itu belinya lewat bank kah atau lewat aplikasi kah atau lewat mana nih? Buat pemula biar tahu gimana caranya beli saham di mana gitu. Sebelumnya saya nggak disponsori ya, nggak ya. Yeah. Nah ini Tapi kan kalau mau sponsor boleh lah ya. boleh sponsor boleh lah, boleh. Yeah. Nah itu kalau saya pribadi sendiri itu karena banyaknya ini belinya obligasi ini harus kemana sih gitu kan. Terus belinya reksadana harus kemana sih, belinya saham harus kemana sih gitu kan. Yang pertama itu individu itu harus punya SID atau bisa dibilang itu single investor kayak KTP-nya lah gitu lah, kayak KTP-nya untuk masuk ke bursa. Nah dapat SID itu kita harus daftar dulu ke namanya brokernya. Bisa kalau lebih ada satu broker itu hanya menyediakan saham aja, ada yang satu broker bisa menyediakan reksadana sama saham, ada lagi broker hanya menyediakan obligasinya doang. Jadi kita harus pilih-pilih tuh. Nah kalau saya pribadi itu lebih belajar bareng-bareng sama teman-teman itu lebih ke Ajaib, aplikasi Ajaib. Di situ ada reksadananya, jual beli reksadana sama jual beli saham. Jadi lebih simpel, satu akun bisa pakai reksadana sama saham. Jadi nggak usah banyak akun untuk beli ini beli itu, pasar uang sendiri, saham sendiri. Jadi udah jadi satu di aplikasi Ajaib. Ya, gitu. Boleh Ajaib masuk. Gitu. Jadi jangan khawatir ya kalau nanti brokernya liquid gitu kan, collapse atau gimana. Lah, terus saham kita ini kemana gitu kan? Tadi kan udah dijelaskan pertama di Kustodian Efek Indonesia atau KCI tadi. Jadi kalau kita punya SID, kita laporan ke KCI, saham kita bisa dialihkan ke broker lain gitu. Atau bisa dimutasi namanya. Jadi kita contoh kita punya di broker A, broker B, broker C gitu kan. Kita taruh sama-sama 10 jutanya nih. Nah, pengen pindah ke broker ini. Nah, itu kita tinggal bilang mutasi gitu.
Jadi kayak dipindah akun atau dipindah ke lain broker gitu ya Kak? Ya makanya itu tinggal kan karena semuanya efek itu ada di KCI. Broker hanya memberikan perantara aja gitu aja sih. Waduh, banyak banget ya ilmu yang kita dapat pada podcast hari ini ya. Ya sama-sama belajarnya Kak Iya, Karisma. sama-sama belajar. Jadi buat teman-teman investor pemula jangan takut buat investasi ya Kak ya. Betul. Sambil investasi kita juga sambil belajar. Kak Falik yang udah tahunan aja masih belajar, apalagi kita yang pemula ya. Kita harus belajar tetap. Sama-sama belajarnya lah, belajar. Ya. Ini kan udah di penghujung acara kita podcast. Nah, untuk Kak Falik mungkin ada close statement tentang saham ini buat pemula atau yang lain. Oke, untuk statementnya pahami resikonya dan berusahalah untuk terus maju, jangan sampai menyerah. Itu aja. Terima kasih Kak Falik. Ya, sama-sama Kak Karisma. Ya buat teman-teman kalau mau investasi jangan lupa kita harus belajar dari Kak Falik. Dari Kak Falik udah banyak tahun dia berkecimpung di dunia saham. Dia tidak lupa buat belajar juga, terus sama teman-temannya juga saling belajar, saling support tentunya ya kalau sahamnya lagi down pasti ya kan. Average biasanya, down biasanya. Yeah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah belajar bareng kita di podcast Pemuda Bicara. Apabila ada salah kata dari saya maupun dari Kak Falik, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tim kreatif kita mau bikin games buat kalian berdua. Siap ya? Siap. Oke, siap. Siap ya? Ya, Siap. siap. Oke. Jadi kuisnya atau gamesnya nih kita ada 10 pertanyaan buat kalian. Nanti yang kalah kita punya sesuatu buat kalian Menyegarkan. yang menyegarkan tentunya. Terus kalian harus milih minuman ya. Iya. Kalau kalian hoki kalian dapat enak, kalau enggak ya Enak sih kok enak, cuman gerai. Oke. Tunggu, ini rebutan atau gimana? Rebutan guys. Iya ya rebutan. Angkat tangan atau gimana? Angkat kaki, Mbak. Serius ah? Rasain. Boleh ya Kak, tangan. Oke? Oke. Apa kalian mau bikin bel masing-masing? Nggak ada bel ini. Nggak ada. Udah pakai suara? Mungkin coming soon tim kreatif boleh lah bel di sini. Oke, mulai ya. Boleh. Pertanyaan 1. Di manakah ibu kota negara Thailand? Karisma. Bangkok. Betul. Anak pintar. Ya, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. 2. Setiap tanggal berapa dan bulan apa diperingatinya Hari Pancasila? Falik. 1 Juni. Betul. Kalau adingnya lama. 3. Dari daerah manakah makanan khas empek-empek? Falik. Palembang. Betul. Mungkin karismanya kurang cepat kali. Ayo semangat. Bisa ya. Yuk, bisa yuk. Selanjutnya. 4. Gunung apakah yang tertinggi di Pulau Jawa? Karisma. Semeru. Wow. Emang iya? Bener. Nggak pernah daki, nggak paham aku. 5. Di Indonesia bagian mana yang memiliki gunung bersalju? Sebutkan nama daerah dan gunungnya. Karisma dulu. Puncak Jayawijaya, Jayapura. Bener gak ya? Iya. Yakin? Yakin? Kayaknya daerahnya salah deh. Kurang tepat. Nama gunungnya benar tapi kurang tepat. Di mana daerahnya? Kita kalau itu lempar Mas Falik boleh, Oli.
Ya udah lempar aja deh. Agak paham kalau daerahnya tetap sekitaran Papua sih kalau. Yang keras dong. Sekitaran Papua, tapi tepatnya nggak tahu. Sama aja. Iya makanya. Di gunung apa? Pengetahuan ya teman-teman. Bisa nggak sih poinnya separuh aja? Dibagi ya. Gunung apa ya? Berapa satu? Bisa hitungin ya. 5, Gunung apa? 4, Aku cuma tahu gunungnya aja. 3, 2, masa gak ada yang tahu sih Mbak Ika? Aku daerahnya nggak tahu. 1, Kurang tahu. sudah selesai. Jadi Karisma mendapatkan setengah poin Kak. Parah deh, mau dia. Iya dong kan Iya kan dia Puncak jawab gunungnya bener loh, Wijaya. tapi daerahnya salah. daerahnya. Belajar lagi ya Karisma. Oh ya siap. Kan aku udah kuliah. 6. Siapakah yang mempelopori berdirinya Budi Utomo? Kenapa? Parah gak sekolah? Budi Utomo, sekolah Budi Utomo. Utomo. Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo. Aduh. Wah, tidak paham. Kayaknya perlu dikasih clue nggak nih? Kasih clue boleh dah. Clue-nya itu Suatu jalan di Kota Madiun. Suatu jalan. Di Kota Madiun. Jalannya cukup ramai, sering dilewatin. letaknya strategis di sekitaran Ada dia dong. Udah ngerti ya ya. Apa ya? Pangeran Diponegoro. Sate tuh, sate. Itu bisa di itu nggak? Canda ya. Bukan. Maastricht. Sud itu letaknya Jenderal di salah Sudirman. satu jalan yang ada di Pas Kota nih, Madiun. pas nih, gagal nih. Jenderal Sudirman. Tempatnya tuh rame, banyak-banyak toko kayak Pahlawan. Itu bukan ya. Dokter Oh, Sutomo. Berapa kali mencoba ya? Sebenarnya aku sudah terpikirkan, tapi Budi Utomo kan ada pahlawan Budi Utomo. Ya udah pas. Ayo lanjut. Nomor 7. Yang pertama, kalian lihat dulu tuh di belakang kalian ada pecahan mata uang, ada 1.000, 2.000 sampai dengan 100.000. Udah? Nggak ada. Langsung pertanyaannya aja ya. Iya. Fokus ya. 7. Satu lembar mata uang apakah yang menggambarkan hasil dari 10.000 ditambah 35.000 ditambah 5.000 ditambah 50.000? Ya, nama akuntansi yuk. Ya kan? Karisma. Sekarang atas Kepura. Terima kasih. Orang ya. Iya, lanjut. Lanjut, Nomor lanjut. 8, masih dengan mata uang. Lagi ya. Mm-mm. 3 I Gusti Ngurah Rai ditambah 2 Imam Bonjol dikurangi 1 Soekarno Hatta, hasilnya adalah Sebentar. Soekarno Hatta apa teman? hah? 60.000. Benar gak ya? Benar gak teman-teman? Benar gak ya? Ki nyebut nih jenengnya. Benar gak ya? Nyebutkan nominalnya. kalau yang mencoba ini nominal. Iya, ini nominal. Ada Stop. 60.000 kan nggak ada. Ya dihitung Hitung lagi ya. lagi, hitung lagi nih, hitung lagi. Heeh. Bisa diulang? Ini nominalnya, sebutin Iya, nominal. iya. Oh iya. 3 I Gusti Ngurah Rai ditambah 2 Imam Bonjol dikurangi 1 Soekarno Hatta, hasilnya 60.000. Cara kurang ini. Ya, nomor 9 ini kita udah ngomongin mata uang. Oke. Sekarang umum. 9. Siapa sajakah penyanyi dari lagu Adu Rayu? Aduh ya apa kuwi. Aku lawas ya ini. Oh, bukan. Anda tidak happening ya. Tulus.
Yuvia Nuno. Bener gak sih? Aduh, kesukaan Kansa ini. Ini nggak bisa tanya teman ya, mohon maaf. Aduh, Sa. Dikit lagi. Berapa Bang? Ada berapa orang? Ada punya 3 orang. Ada 3. Karisma bukan? Benar. Tulus. Heeh. Yuvia Nuno. Setauku, tapi salah deh kayak. Budi Doremi. Satunya siapa ya? Cewek deh kayaknya. Siapa? Cewek itu siapa dulu memang? Pas. Aku pas. Paling Pas. mungkin mau coba. Pas enggak paham aku tuh. Oke, jawabannya adalah Tulus, Yofi, dan Glenn Fredly. Iya, Nunonya nggak ikut. Hampir benar. Iya. Terakhir. Sekarang nomor 10 ini gampang banget. Gampang. Ini pertanyaan aja terakhir. ya kalian. Siapa nama lengkap dari Ketua UKM KWU Cendekia? Arisma. Muhammad Tajuddin Azam Zami. Iya benar. Muhammad Tajuddin Azam. Mungkin ada tambahan biar Mas Palik ada tambah poin. Kau. Udah habis nih? Udah. Susah nggak? Enggak. Ya kan pintar Arisma. Alhamdulillah. Opo. Saiki aku mbek Tasya wis enak. Oh, ini Tasya. Gue kok menyakiti hati sama istri. Udah. Terus udah nih Ah. poinnya. Poinnya berapa teman-teman? 82. Masih 3 menit. Kok keren? Oh, tadi enggak kejawab toh. 72 kalau enggak 62. 72 ya benar. Berarti siapa yang kalah? Oh, Farid Siti. Wah, iya. Jadi narasumber kita kalah ya teman. Hadiahnya apa nih? Jadi di sini tuh ada 2 minuman. Orange teman-teman. Tapi 2 minuman ini tuh salah satunya ada ranjaunya guys. Jadi kita nggak tahu. Kreatif. Nah jadi buat narasumber kita kan kalah hari ini. Jadi untuk narasumber boleh minum ini. Pilih Pilih salah satu. Jadi kalau kamu kan kalah, hukumannya cuma minum aja sih. Milih salah satu. Tapi dia Minum habisin salah ya. satu milih. Cuman salah satu dari minuman ini tuh ada ranjaunya. Jadi Jadi ya kalau misalnya dapatnya garam ya alhamdulillah, kalau dapatnya yang segar ya makin alhamdulillah. Rezeki. Jadi ini aku juga nggak tahu ya yang mana yang ada. Silakan dipilih. Ya kalah milih. Silakan Mas Farid. Siapa Mas Salim? Pilih yang mana? Bismillah lah. Bismillah. Bentar. Bareng. Oh, bareng. Oh enggak, yang kalah aja ya. Yang kalah aja. Panik masalahnya. Minum sampai habis. Iya. Bismillah. Sepertinya ini ya. Sepertinya ini menyegarkan. Berarti menyegarkan. Segar. Arisma mungkin mau coba yang satunya. Tidak mau. Mas Farid mungkin kayak yang Oh, enggak. Ya. Mungkin. Oh, sudah. Enak banget ya hukumannya. Yang menang dapat Poin apa? juga Karisma. Nggak mau. Mau ini. Nggak mau dah. Yang menang dapat apa ini? Yang menang nggak dapat apa-apa. Dapat pahala dari Allah. Ya. yang mana sebenarnya? Aduh. Ternyata teman-teman. Dah. Apa? Close. Iya. Jadi udah pertanyaan buat kalian udah selesai. Game sudah Ya, terima kasih buat tim kreatif udah Ah. ngasih kuis ke kita biar tambah pinter ya Mas. Enggak, tos dulu. Iya. Udah makasih. Terima kasih teman-teman udah nonton podcast KWU pada hari ini.
Jangan lupa komen, subscribe, dan juga like. Jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Kewirausahaan Cendekia, yang muda, yang berkarya.